Khidmat ilmiah kali ini, izinkan saya untuk sedikit membahas satu kalimat dari Al-Imam atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang setidaknya ini dapat menggambarkan bagaimana posisi atau keadaan kita di dalam kita mengamalkan zikir, di dalam kita mengamalkan fardhu. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, in aradta an ta'rifa qudraka indahu fanzur fi ma la yuqim. Jika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi posisi kita di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah lihatlah di mana Allah memposisikan kita di dalam kehidupan ini. Atau di dalam kalimat lain ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, ya, kalimatnya in aradta an ta'rifa aina maqam Allah, maqamaka indallah, sesiapa yang ingin mengetahui di mana posisimu, kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur aina maqamahu fi dunya, maka lihatlah di mana posisi Allah, kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbu kita sebagai seorang hamba. Di antara syaratnya di sini disampaikan, ja'alallahu ta'ala bi hikmatihi khalaqahu ala qismaini asyqiya was su'ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan hati manusia itu ke dalam dua golongan. Ada yang menderita, yang sakit, yang rusak, dan ada yang hatinya ini bahagia, gembira gitu ya, dalam kehidupannya itu senang, segala sesuatunya terasa mudah di dalam kehidupannya. Tapi ada orang yang di dalam kehidupannya itu selalu susah, kayaknya apa-apa itu terasa sulit di dalam kehidupannya gitu ya. Dan jangan berhenti sampai di pada kehidupan yang bahagia, karena kata Al-Imam Ibnu Athaillah bahwa orang yang bahagia juga ini tetap terbagi dua. Ada yang disebut ahlul qurbi, ada yang disebut ahlul bu'di. Ada orang yang dengan kebahagiaannya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengan kebahagiaannya dia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya tidak semua orang yang diberikan kesempatan ibadah kepada Allah otomatis punya kedudukan yang tinggi, tidak. Karena banyak orang ternyata diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya fisiknya yang beribadah, sementara hatinya offline. Nah, ini yang dimasukkan kepada apa? Ahlul bu'di. Orang-orang yang jauh. Bahagia. Karena ibadah itu berpahala. Setiap ibadah itu ada ganjarannya. Tapi seringkali ya, ada orang yang terlalu fokus pada ganjarannya, ia lupa pada esensinya bahwa ibadah itu adalah taqarrub kepada Allah. Seakan-akan menghitung-hitung, oh masuk surga itu pahalanya harus banyak. Oh masuk supaya selamat dari azab itu ibadahnya harus banyak. Padahal surga ya, pembebasan dari azab ini kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ibadahnya sedikit tapi betul-betul di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha, Allah berikan rahmat, Allah masukkan ke dalam surga, Allah berikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak bisa kita itu hanya menghitung saja,
Tidak cukup kita ini hanya melihat dari hitungan-hitungan bilangan yang kemudian terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi orang yang zikirnya setiap hari cuma tiga, ya, lebih afdal daripada yang zikirnya 165. Karena yang tiga zikirnya sungguh-sungguh, mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul menghadirkan Allah di dalam hatinya. Sementara yang 165 misalnya cuma karena malu sama tetangganya, cuma malu karena iman yang lainnya. Nah, seringkali seperti ini. Ya, maka angka-angka ini buat Allah tidak berpengaruh. Karena lagi-lagi ya, segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka fokus kita di dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, ya tujuannya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi fokus utama.